dalil dan tanya pada dia dalilnya mana. Jangan dibalik, larangannya ada atau tidak. Lu yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya. Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya. Kalau ibadah, ketika dia beribadah, zikir ribuan kali, sholat, umpamanya subuh, dia sholat subuh 3 rakaat, sholat subuh 3 rakaat. Yang ditanya larangannya ada tuh, nggak bakal ketemu larangannya. Ribuan kitab juga nggak ada larangannya sholat subuh 3 rakaat. Tapi yang ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Paham ini? Kalau yang ibadah ditanya apa? Dalilnya ada. Seperti orang mengadakan kayak tahlilan tadi. Dia niatnya ibadah atau bukan? Ibadah, ingin dapat ganjaran, dapat pahala dan segala macam. Dalilnya ada atau tidak? Kalau masalah keduniaan, yang tanya larangannya. Bukan contohnya. Kita makan tempe tahu, ada nggak contoh dari Nabi? Ya jelas nggak ada. Larangannya ada atau tidak? Masalah keduniaan. Paham? Iya, alhamdulillah. Syattan baina man yastadillu bih aw yastadillu alaih. Beda ma'rifat intelektual, ma'rifat ahli kalam, ahli tauhid, ilmu akidah dengan ma'rifat ahli ma'rifat kewalian. Jadi beda ilmuwan dengan wali, apa beda ma'rifat ilmunya? Tukang debat dengan orang yang bermakrifat dengan rasa, itu bedanya apa? Al-mustadillu bihi arafa al-haq li ahlih wa asbata al-amra min wujudi aslih. Orang yang bermakrifat dengan ilmunya para aulia dan para anbiya, dia berdalil tentang Allah, mencari ilmu tentang Allah bukan dengan mencari selain Allah. Cari dalil, tafakur ke alam, tadabur alam, enggak. Kan sekarang namanya tafakur, padahal asalnya ya, yang benar tafakur alam ya. Orang sering nyebut tadabur alam ya. Ini itu macam-macam. Surat sekian, ayat sekian, ya oke, itu oke. Itu namanya teori ilmu pengetahuan. Ilmunya disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, disebut juga ilmu akidah, disebut juga ilmu kalam. Ini yang disebut dengan singa-singa ahlu sunnah. Jago debat. Saya nggak mau Pak disebut singa, walaupun ada orang ngirim video ke saya, kamu singa aswaja ya? Enggak, saya nggak singa ya. Saya bukan singa. Oh maksudnya bukan itu, enggak mau disebut singa. Mau apa aja, mau majazi, mau hakiki, nggak mau. Ya, karena singa itu karakternya apa? Buas. Bener. Imam Ghazali, imam yang saya jadikan panutan, beliau mengatakan, hati-hati dengan karakter buas, namanya sibaiyah. Kalau orang buasnya preman, dia nyari lawannya lawan fisik. Jawara dia. Kalau premannya preman ilmu kebatinan, dia cari lawan orang tuh nguji-nguji ilmunya. Ya saya bukan singa, saya nggak masuk itu Pak. Jadi yang punya sihir, ente jangan uji-ujian, ini nggak masuk ya. Nanti yang turun tangan nanti Allah. Kita nggak masuk ya. Kalau orang kemudian dia singa punya karakter apa? Karakter buas, karakter menyerang, dia punya ilmu, punya dalil, punya kitab kuning, punya hafalan Quran dan hadis, punya kemampuan bermantik. Maka dia gunakan semua ini untuk nyerang orang berbeda dengan dia. Apakah itu yang berbeda aliran, berbeda pemahaman, apalagi berbeda pendapatan? Akan begitu. Berbeda kemasyhuran, bagi dia musuh. Itu karakter buas itu begitu. Beda popularitas, serang dia. Ya, beda paham dikit, serang dia. Akhirnya saling serang. Enggak, saya mohon maaf, tolong jangan sebut-sebut saya singa Ahlus Sunnah. Kita pun belum pantas disebut benar-benar Ahlus Sunnah. Kita sedang belajar, mempraktekkan, mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah. Oh kalau ada orang mengatakan dia benar-benar Ahlus Sunnah, silakan. Saya justru sedang belajar mempraktekkan itu. Ya, sedang berusaha bermujahadah.
Kalau ada yang sudah jadi panitia kebenaran ahlu sunnah, silakan. Saya nggak masuk ya. Kita nggak ada urusan dengan itu. Dan jangan ikut-ikutkan Ar-Razi. Ya, kita nggak masuk. Nah, karakter ini yang harus kemudian dijinakkan. Yang menjinakkan hanya karena yang ilmu ini dulu dikembangkan oleh Imam Ghazali, ilmu singa ini. Dulu Imam Ghazali itu kan disebut Hujjatul Islam. Gelar singa itu dulu, gelar bahasa Arabnya Hujjatul Islam. Yang hujahnya kalau dia berdalil, dia berdebat, pasti orang kalah. Nyari lawan terus. Imam Ghazali itu nggak ada lawannya. Tapi kemudian beliau bertemu gurunya, Sidi Syekh Abu Ali Al-Farmadi, wali kutub di zamannya. Dididiklah Imam Ghazali sehingga singanya berubah menjadi jinak. Kalau bahasa kampung kami lebih gawat Pak ya. Kami itu dulu kalau khalwat 40 hari kata guru, itu yang masuk khalwat bukan orang ya, anjing liar gitu bahasanya. Kalau singa kan sulit bayanginnya, karena singa jarang muncul di kampung kan. Ya. Bener ya, tanya ke guru-guru saya nih berdua. Orang dulu kalau ikut mujahadah, zikir, itu gurunya ngomong apa? Itu yang masuk tuh anjing liar. Emang liar kok. Ciri-ciri anjing liar dia ajak ke kanan, dia ke kiri. Dan mohon maaf, mau anjing, mohon maaf nih, mau kucing, mau babi, mau ayam, mau apapun, itu tunduknya pakai apa? Makanan. Tunduknya pakai makanan. Nah, maka cara untuk melatih jiwa tadi, jiwa puas, jiwa tamak, puas akan diri. Puasanya orang debat, jangan debat. Puasanya orang banyak ngomong, kurangi ngomongnya. Kalau sekarang saya kan gak boleh puasa Pak, emang diminta ngomong tuh. Orang bijak itu bukan di saat suruh ngomong terus dia gak ngomong, bukan begitu. Di saat dia harus diam, dia diam. Di saat harus bicara, dia bicara. Itu bijak, insya Allah. Ya. Nah ini bedanya. Orang yang arif billah, kenal Allah dengan hakikatnya, Allah lah yang mengenalkan diri kepadanya. Maka dia gak perlu dalil, gak perlu bukti. Buktinya Allah itu ada, nih dalilnya. Nih adanya alam, buktinya ada Allah. Itu versi ilmu akidah. Benar secara ilmu akidah. Tapi dalam ilmu ma'rifatullah ahli dzauq, bukan dari makhluk untuk mengenal Khalik, tapi dari Khaliklah engkau mengenal. Dibalik, ya. Pilih mana Pak? Pengen yang cara debat-debat, ngitungin dalil, ngapalin nomor, atau langsung rasain? Langsung rasain aja. Nah itu namanya talqin zikir, belajar ilmu tentang yang punya nama. Ma'rifatullah. Lebih enak, lebih gampang, lebih ringkas. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jika memang sudah ada dua jalan, ya, jalannya Nabi Muhammad sebenarnya gabungan dua jalan ini, maka saya juga menggabungkan dua ini. Dulu jalan kita cari dalil dulu, membuktikan Allah ada. Allah butuhkah pembuktian? Yang perlu dibuktikan, buktikan dirimu hamba. Buktikan dirimu cinta Allah. Buktikan dirimu betul-betul patuh kepada Allah. Itu yang perlu dibuktikan. Mana dalilnya kamu betul-betul jadi hamba Allah. Maka bacaan kaligrafi di situ tuh perlu jadi tagline hidup. Wa'bud rabbaka. Bisa baca nggak tuh? Nggak bisa ya, keuler ya. Bagus sekali itu ya. Mau sholat, saya baca itu, terharu kita langsung. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah, sampai datang al-yakin. Al-yakin ini bisa berarti kematian. Apa nunggu mati dulu? Bukan. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum sang mati itu betul-betul datang. Itu baru disebut menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.